Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SJ Channel semua, ini kalau di Bandung nih hujan dari tadi pagi nih. Jadi cuaca sungguh dari tadi malam nih dingin banget. Jadi mungkin yang mau beranjak berpergian agak direm dulu barangkali ya. Sambil kita lihat perkembangannya. Ya, sambil melihat perkembangan cuaca, kita lihat juga perkembangan dunia politik di Indonesia. Ya, kita tahu kemarin Bos Purwa itu mulai mengangkat cara-cara busuknya Abu Janda terhadap Prabowo dengan mendegradasikan, dengan menihilkan, dengan cara-cara yang sungguh saya kira tidak elegan ya karena menyerang pribadinya. Dan itu rupanya sih memang video lama ya yang kemudian diangkat kembali. Cuman Gerindra kalau masih mau terima Abu Janda terserah, sebetulnya itu kan hak Gerindra. Cuman ya kita tahu saja kok sampah macam begitu mau diterima. Apa dia nggak akan membusukkan Gerindra? Kan Gerindra pengen bertahan lah minimal ya elektabilitasnya dibandingkan Pilpres yang lalu. Sedangkan kita tahu pengakuan Ahmad Dhani saja, pentolan Dewa 19 sekaligus salah satu ketua DPP Gerindra, itu sudah mengakui dengan clear bahwa umat Islam, bahkan bahasa Ahmad Dhani ini, umat Islam kan semuanya yang dukung Prabowo kemarin larinya ke Anies Baswedan. Nah, kenapa ini tidak dirawat, kenapa ini tidak dijaga, malah masuknya Abu Janda tentu malah makin kocar kacir. Saya kira tidak ada yang tersisa sedikit pun kalau begitu. Nah, itu satu. Yang kedua, rekam jejak memang kejam ya. Karena itulah memang ketika kita mau memilih, salah satu yang harus dilihat adalah rekam jejaknya. Karena rekam jejak dapat memunculkan pola seseorang dalam bersikap. Jadi apa yang dilakukan di masa lalu kemungkinan itu akan terulang di masa depan. Kan tinggal dilihat polanya. Nah, kemudian ini kita lihat Rahlan Nasidik ya. Kalau nggak salah nama kepanjangannya, itu politisi dari Demokrat, akhirnya angkat bicara juga barangkali setelah melihat polemik seperti ini, dibongkar pula masa lalu Sandiaga Uno yang berencana berniat untuk mendongkel Prabowo. Gila nggak sih? Luar biasa. Bukan kemarin-kamarin, nampaknya sih sama juga di Pilpres sebelumnya. Ini kan mengerikan kalau begini caranya. Kalau apa yang disampaikan Rahlan Nasidik benar, dan saya kira Rahlan nggak akan mungkin berani mempertaruhkan reputasinya sebagai politisi nasional hanya untuk menyebarkan hoax. Jadi sangat boleh jadi ini benar adanya. Nah, kita lihat beritanya ya. Ini judulnya, ini Sandi terbongkar mau dongkel Prabowo. Prabowo dikadalin Abu Janda. Waduh. Oke, langsung saja dari CNN. Kemarin nih hangat hot isu nih ya. Rahlan ungkap isu jelang Pilpres 2019, Sandiaga mau dongkel Prabowo. Jadi kalau 2019 mau dongkel Prabowo, kemungkinan ya 2024 juga ada upaya ke arah sana. Kan kita lihat juga Sandi kemarin warawiri ke sana sini minta dukungan ya. Yang paling hangat ke P3. Bahkan P3 sudah siap menampung. Sabtu, ini kabar kemarin ini ya. Tadi malam malah ya lebih tepatnya. Kita lihat CNN Jak Indonesia. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Demokrat Rahlan Nasidik menyebut Sandiaga Uno pernah meminta dukungan Demokrat untuk menjadi calon presiden di 2019. Luar biasa ya. Rahlan bercerita, Sandi mengirimkan tim untuk melobi Demokrat sebelum pendaftaran Pilpres 2019. Padahal tokoh-tokoh Gerindra sudah mengkampanyekan Prabowo Subianto sebagai capres. Jadi dia masih tetap berupaya ya, barangkali kalau sebelum janur kuning melengkung. Isu penting yang disampaikan dalam pertemuan adalah niat dan upaya Sandiaga menjadi calon presiden dari Partai Gerindra. Minta dukungannya ke Demokrat. Ya begitulah ya politik kita ya. Tentu ini info yang dahsyat ya. Bukankah komunike resmi partai selalu mengumandangkan Pak Prabowo sebagai calon presiden? Apa ini? Internal power struggle. Tulis Rahlan dalam akun Twitternya @rahlan_nasidik Sabtu 11 Februari kemarin.
nggak saya motifnya apa ya, Pak Rahlan akhirnya mau mengungkapkan itu. Rahasia lama, rahasia 5 tahun yang lalu berarti ya. Rahlan telah mengizinkan cnnindonesia.com untuk mengutip cuitan itu. Rahlan berkata, Demokrat enggan ikut campur dalam persoalan internal Gerindra. Mereka siap berkoalisi dengan Gerindra. Ini situasi yang 5 tahun lalu ya. Tetapi tak akan ikut campur tangan siapa kandidat presiden yang akan diusung. Lagi pula, Sandiaga mau dongeng Prabowo. Wow, kalaupun benar, Purnawirawan Letnan Jenderal TNI Prabowo pasti tak akan tinggal diam. Senior dia. Beberapa bulan kemudian ada pertemuan lanjutan. Saat itu Sandi sendiri yang menemui Rahlan dan elit Demokrat lainnya. Sandi meminta Rahlan dan kawan-kawan tidak mengungkit cerita permintaan dukungan sebagai kandidat capres. Tak lama setelah pertemuan itu, Gerindra menetapkan Prabowo Sandi sebagai pasangan calon presiden. Luar biasa. Kami duduk berempat, tapi pertemuan berakhir cepat. Sandi minta cerita lama dikubur. Pak Prabowo sangat kuat, apalagi setelah mendapat dukungan Pak SBY, katanya begitu. Jadi cara-cara culas nampak mulai terbukti makin kesini ketika kita melihat Sandiaga Uno melempar isu kemudian menyembunyikan mukanya, lempar batu sembunyi tangan, padahal batunya sudah melukai banyak orang. Jadi saya kira tidak bisa dibiarkan. Ya, ini pendidikan penting buat kita. Jangan cepat tergiur gitu oleh seorang tokoh yang mungkin nampak ganteng dan segala macam. Ya. Kita tetap harus lihat rekam jejaknya. Kita lihat prestasinya. Kita lihat penghargaan dan sebagainya. Apapun yang terkait dengan itu. Kita lihat pidato-pidatonya. Kita lihat statement-statementnya. Nah, kalau sudah begini kan mengerikan. Nih saya kira Prabowo juga berhitung ulang setelah Rahlan Nasidik kemudian membongkar isu ini. cnnindonesia.com telah menghubungi Sandiaga untuk meminta tanggapan atas klaim Rahlan ini ya. Namun Sandi belum merespon upaya komunikasi hingga berita ini diterbitkan. Saya kira Sandi tidak akan berespon. Dia sudah terlalu panik ya dengan blunder-blundernya yang dia lakukan sekarang ini. Dan itu satu. Nah, kemudian kita lihat juga di sisi lain, ini oleh Bos Purwa terus-menerus dibongkar ini kelakuan Abu Janda yang ampun dah katanya ya. Kita tontonlah videonya. Bowo tuh rupanya punya 220.000 hektar tanah tambah 120.000 hektar tanah. Total berarti berapa total? 340.000 hektar tanah. Ini mungkin yang dimaksud dengan Pak Prabowo di debat sebelumnya. Ini lebih luas daripada Malaysia nih mungkin ini. Ini luas sekali loh. Jadi gimana ini? Jadi ternyata yang ngakunya kere, ngakunya minta sumbangan dari rakyat, ternyata tuan tanah. Tuan tanah yang pura-pura kere minta sumbangan dari rakyat, pura-pura memperjuangkan rakyat. Kalau pengen mau perjuangkan rakyat tinggal bagi-bagi aja tanahnya Pak. Dan sekali lagi kita tidak memberikan kepada yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Benar, tapi itu adalah HGU, itu adalah milik negara. Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali, dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola, karena saya nasionalis dan patriot. Tanya, you harus beli tapi cash, tidak boleh hutang. Siap, dia akan beli dengan cash. Dia belilah itu. Jadi itu kredit macet tuh. Ada orang Singapura mau beli waktu itu, pengusaha Singapura dan Malaysia. Kasih benar itu daripada orang lain ambil. Ya, tapi itu sesuai aturan yang ada. Bayar cash di Mandiri.
Dia pinjam dari mana saya tidak tahu, tapi itu pokoknya bayar cash. Kan saya tidak izinkan itu kalau tidak cash. Masing-masing pihak 01 dan 02 tidak boleh menyerang ranah pribadi. Nah, kami melakukan protes di situ. Ya, ini yang terakhir Andre Rosiade ya, yang barusan bilang ya janganlah nyerang-nyerang pribadi. Nah sekarang orang yang sering nyerang-nyerang pribadi alias Abu Janda masuk Gerindra, Andre nggak ngomong sama sekali tuh. Padahal ada yang komen tuh Sufmi Dasko kemarin ya, dia di belakangnya si Andre ini, dan dia nggak berani ngomong apa-apa. Ya begitulah politik ya, tidak ada kawan abadi, tidak ada musuh abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Jadi saya kira saya mengajak juga sahabat SJ Channel semua untuk kita melihat secara proporsional berbagai situasi yang terjadi di negeri ini. Yuk mari kita tidak terlalu concern, terlalu fokus pada orangnya, pada sosoknya ya. Memang kita akan memilih sosok, tapi kalau kita memilih sosok, fokusnya terlalu pada orangnya, maka jangan, ini biasanya akan jatuh pada fanatisme buta gitu. Jadi terus gimana dong kita mendasarkan pilihan kita pada Anies Baswedan lah, katakanlah begitu ya. Ya pada nilai-nilainya, nilai-nilai yang diusungnya. Jadi kalau nilai-nilai yang diusung, maka kita fokusnya pada upaya merealisasikan nilai-nilai itu dalam sebuah perjuangan dan mengaplikasikannya gitu. Tentu orang pun sangat penting, makanya penting juga kita melihat rekam jejak seperti ini gitu. Ini kalau dalam politik, dalam kampanye biasa disebut sebagai negative campaigns, dan negative campaigns itu tidak melanggar aturan KPU ya, setahu saya begitu. Makanya banyak yang berseliweran terus-menerus, nggak ada masalah, nggak dipermasalahkan, karena yang nggak boleh itu black campaigns. Black campaigns itu yang isinya bohong, hoax gitu, yang ditimpakan pada orang yang diserang, orang yang dimaksud. Tapi kalau negatif campaign, kita mengungkapkan apa yang negatif dari sono. Misal, ini sekedar misal saja ya. Bagaimana mau milih presiden yang hobinya nonton film bokep? Nah, misalkan begitu, itu masuknya negatif campaign, dan gak apa-apa gitu. Kan kita memilih untuk membandingkan, memilih itu proses membandingkan. Ini bagaimana positifnya, negatifnya bagaimana. Anies Baswedan positifnya apa, negatifnya apa, Prabowo positifnya apa, negatifnya apa. Nah, kemudian ditimbang-timbang mana yang paling banyak positif, mana yang paling banyak negatifnya. Kan begitu, kurang lebihnya kan begitu gitu ya. Nah, tentu ini menjadi menyesakkan dada saya kira bagi sebagian kader Gerindra ketika mengetahui bahwa cara-cara busuk dari Sandiaga Uno ini yang diungkap oleh Rahlana Sidik sungguh tidak bisa ditolerir. Nah, kemudian Abu Janda masuk juga saya kira tidak bisa ditolerir. Ini masukan saya sebagai rakyat yang pernah mendukung Prabowo Sandi ya. Tidak mendukung Gerindra, mendukung Prabowo Sandi. Maka saran ini mesti didengar, karena kalau saran masukan dari orang dalam itu biasanya cenderung ABS, asal Bapak senang gitu ya. Yang to the point, yang tegas, yang keras, yang kritikan yang tajam biasanya justru dari luar, dari macam-macam kami ini. Dan kritik adalah vitamin, bahkan obat untuk menyembuhkan Gerindra. Jadi silakan didengarkan ya. Pertimbangkan ulang positioning Abu Janda, pertimbangkan ulang positioning Sandiaga Uno yang luar biasa, sudah terbukti keculasannya. Oke, kita sapa dulu nih sahabat SJ Channel semua yang sudah masuk nih, sudah 300-an, luar biasa nih pagi-pagi nih, pada ngerem dulu di rumah, di kamar kayaknya ya karena hujan. Pak Teguh Kaltim ini selalu yang terdepan, luar biasa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Budiman, assalamualaikum bang, salam perubahan, Allahu Akbar. Sumardi Makassar hadir, Riko Jakarta Timur hadir. Hujannya rata Kang, tuh bener ya, Jakarta juga hujan. Ninik Nurul Azida, bagi bang, alhamdulillah sifat asli Sandi mulai terkuak. Buat Gerindra selamat atas bergabungnya si Abu Gosok, makin hancur deh. Salam akal sehat. Oke. Kemudian dari Putra Karawang, salam perubahan. Biarin Kang orang-orang rongsokan dukung calon lain. Oke, Irfan Citayam hadir, Citayam ya, hadir Kang SJ. Terima kasih Pak Irfan. Dalam politik tidak ada musuh dan kawan abadi Kang. Betul ya, yang abadi itu kepentingan. Makanya kepentingan itu apa yang kita, kalau yang kita pilih sekarang ya nilai-nilai itu, nilai-nilai yang diusung.
Indra Bakti, Saiful, apakah ini karma karena ambisi syahwat Sandiaga untuk capres yang dengan cara menjatuhkan Bang Anies dengan isu hutang yang ternyata hutang bukan uang Sandiaga? Ya, kan kalau disebut karma sebetulnya di Islam tidak ada konsep karma ya. Tapi kalau didekati dengan konsep sunnatullah, saya kira itu sangat mungkin terjadi. Ya, itu saya kira dalam peribahasa juga sering kita pakai, siapa menuai, siapa menebar dia yang menuai gitu ya. Nanam padi nggak mungkin jadi jagung kan begitu. Artinya mudah saja ini menjadi logika yang sederhana. Kenapa Sandiaga Uno kemudian sekarang menjadi dikuliti oleh beberapa pihak? Ya karena kelakuan Sandiaga Uno-nya gitu yang culas gitu. Ya mohon maaf kata itu mesti dimunculkan karena faktanya begitu gitu. Dia yang pertama mengungkap, dia yang kemudian juga bilang jangan diperpanjang. Apa-apaan itu? Nah, bahkan begini nih ya, ini untuk penguat nih. Ini kabar yang ini baru kemarin nih Sandi bilang lagi nih. Ini belum kita bahas. Sandiaga stop bahas utang Anies. .2 ini berpotensi memecah belah kita. Ini kapan? Kemarin ya. Hari Minggu kabarnya di CNN. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno tak ingin membicarakan lebih jauh terkait polemik utang Anies Baswedan pada Pilkada 2017. Menurutnya hal itu akan memperkeruh situasi. Bukan akan memperkeruh situasi Pak Sandi. Anda sudah memperkeruh situasi itu. Jadi harusnya Anda itu minta maaf gitu. Bukan udahlah nggak usah diperpanjang. Ngaco itu. Pembahasan terkait utang itu menurut Sandi tidak memberikan hal positif bagi masyarakat. Sebaiknya kata dia justru berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Itu harusnya Anda bisa omongin ke diri Anda sendiri. Anda harusnya bercermin. Anda harus punya kaca yang besar gitu. Bahwa sumber yang memecah belah itu Anda gitu. Anda yang pertama mengungkit tentang perjanjian Anies Prabowo itu kemudian dilanjut dengan Erwin Aksa menyebutkan tentang utang ini padahal bukan utang, artinya utangnya sudah lunas. Dan kalau secara hakikat sebetulnya memang bukan utang juga, itu bentuk dukungan. Karena ini berpotensi memecah belah kita, sementara kontestasi demokrasi kita harus bisa dirawat, pertemanan harus dijaga, persahabatan harus terus diutamakan. Kata Sandi di Makassar kemarin Sabtu. Saya bertanya-tanya saja dalam pikirannya, apakah Sandi sudah whatsappan gitu ya sama Pak Anies itu? Mungkin saja sudah ya, mungkin karena kan kedua orang itu sahabat, sudah lama bersahabatnya. Jadi ya mestinya membaik gitu, dan kalau itu kemudian ditujukan ke publik, biar masyarakat di bawah juga tidak terlalu gaduh, saya kira bagus-bagus saja ya. Terlepas dari perilaku Sandiaga Uno-nya yang culas ya. Saya sampaikan, saya sudah memutuskan tidak memperpanjang diskursus mengenai yang selama ini kita bicarakan. Sandi berharap agar seluruh pihak dapat menghentikan pembahasan tersebut dan lebih banyak membicarakan gagasan bangsa. Sehingga akhirnya kita tidak lagi menatap masa depan, tidak lagi menatap masa lalu, tetapi justru menatap masa depan. Sandi kembali menegaskan bahwa dirinya tak ingin membicarakan isu utang piutang Anies itu. Saya tidak ingin memperpanjang lagi. Oke, ya ini ke bawahnya sama ya, cerita-cerita yang sudah terbukti lah. Pak Anies sendiri sudah bicara langsung, tidak ada itu hutang, ya sudah lunas hutangnya karena Anies sudah terpilih sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai presiden insya Allah. Kalau salah ngomongnya bagus kan diaminkan saja gitu ya. Oke lanjut nih, nyapa sahabat SC Channel semua yang sudah masuk dari di zaman ya, saya mau ngurut dulu ini dari atas ya. Ternyata jadi politisi lebih manis daripada jadi pengusaha bagi Sandiaga Uno. Mungkin saja begitu ya. Karena memang bahasanya begitu. Kalau Anda ingin kaya jadilah pengusaha. Kalau Anda ingin jadi politikus jangan berharap kaya. Tapi kok banyak pengusaha masuk jadi politikus? Artinya apa itu? Dia ingin mengabdikan dirinya kah? Mudah-mudahan sih begitu. Tapi kecurigaan lain yang terbesar justru untuk memperkaya diri gitu. Itu kan nanti hubungannya dengan kebijakan gitu. Jadi Bang Sandiaga Uno coba pikir siapa yang berkhianat, Anda apa Bang Anies? Ya Sandi lah. Dari awal saja misalkan kepemimpinan di Jakarta tidak terpenuhi 5 tahun. Itu kan sudah berkhianat terhadap amanat rakyat yang memilih waktu itu. Sampai Pak Anies harus sendirian dulu tuh sampai berapa lama, setahunan mungkin ya sebelum masuk
penggantinya. Malu aing mah. Menjadi sandi. Bu Ana. Muzaf, di akhir zaman ini banyak orang cerdas yang berperilaku dan berpikir secara konyol demi tahta. Kawan seperjuangan pun dinista dan difitnah. Tapi Bapak Anies cukup tenang dan sabar dalam menghadapi para kaum feodal. Ya kita doakan sama-sama ya. Untuk kesabaran Pak Anies. Apakah Bang Sandi ada bibit pengkhianat? Ya jelas ada. Tadi ya sudah dibahas. Chelsea. Assalamualaikum Kang Ibu. Sehat dan semangat. Selalu menangkis serangan ke Pak Anies. Harapan rakyat Indonesia. Ya. Saya memang memposisikan diri ke arah situ. Jadi kalau sahabat SC Channel semua mencari apa prestasi Anies Baswedan, agak susah kalau di channel saya. Karena saya fokusnya mengcounter serangan-serangan terhadap Anies Baswedan. Jadi banyak channel-channel lain lah yang mengangkat prestasi-prestasi Pak Anies. Kita bagi-bagi peran ya. Engang Leweng. Wah, Abu Janda bikin kisruh di Gerindra. Bikin Gerindra jeblok. Riko, semangat. Oke, Black Velvet. Abu Janda kan taruhan 50 juta sama Denny Siregar. Gak mau dong kalah, makanya mati-matian bela PS yang macan sudah jadi kucing. Sandi bacot doang, hutang itu bukan duit Sandi. Sandi cuma jadi materi. Oke, apakah Mas Sandi juga menyerang ranah pribadi dengan bilang Bang Anies pengkhianat? Nah, saya tidak mendengar itu ya. Abu Janda, oke, prestasi Prabowo dan Gerindra adalah mengorbitkan Jokowi dan Ahok. Benar juga ya. Oke, Hutahayan dan Abu Janda masuk Gerindra? Ya, betul. Wah, rezim ini Wiwi jilid 2 jangan dipilih Gerindra. Ya begitulah kalau orang yang dibutakan mata hatinya demi dunia. Begitu pahami dia. Miftahudin, Assalamualaikum. Jampang hadir, luar biasa. Kaltara hadir, Abu Yayang. Tonton podcast Pak Anies bersama. Ya itu kita sudah tonton kemarin ya, dan sudah kita bahas juga. Iman Surahman, perpanjang presiden hanya dilawan revolusi. Ya, saya kira people power akan terjadi kalau cara-caranya terus berupaya melanggengkan kekuasaan. Fajar Ihsan, dari bukan siapa-siapa lalu jadi wagub, belum selesai amanah wagub, lompat ke wapres, lalu nyungsup ke masuk kolam, modalnya cuma cuan dan tampang doang, berlagak seolah memiliki kapasitas dan elektabilitas. Tampang iya, kapasitas elektabilitas. Kapasitas mungkin belum, ya elektabilitas kan ya lumayan sebenarnya, hasil pencitraan juga. Oke, termonitor Super Sob Kusal Komsel. Oke, ini banyak sekali ini. Mohon maaf tidak terbaca semuanya ya, karena seperti biasa ada agenda lain kita. Ini kan hari Sabtu juga ya, kita harus beraktivitas. Ya, sahabat SC semua, itulah yang sedang terjadi. Orang sedang saling bongkar hari ini. Mudah-mudahan bukan diniatkan untuk melakukan gibah. Jadi gibah, konsep gibah di sini, kalau menurut sudut pandang saya, hasil saya diskusi dengan ulama juga tidak masuk ke area gibah. Ya, gibah itu ya karena ini kepentingan kekuasaan. Kalau kepentingan kekuasaan justru disarankan untuk kita mengkritisi. Ya, itu sebagai sebuah proses kita dalam berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jangan sampai ke silap-silap pemahamannya ya. Baik, terima kasih sudah membersamai saya di pagi hari ini yang indah dan cukup dingin. Mudah-mudahan semangat kita terus terjaga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.